Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar kembali menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Kita perhatikan di sini yang digaris bawahi Nah itu dibaca panjang, namanya mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu tersambung. Nah, jadi di sini kita wajib dibaca panjangnya ya. Wajib dibaca panjangnya. Oke, kita perhatikan dalam kalimat ulaika. Di situ ada huruf mad ya. Nah, yang lam di atasnya ada fathah berdiri. Nah, itu fathah berdiri tersebut adalah huruf mad ya. Yang mana kalau kita ditulis ya, apabila ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri tersebut adalah alif mati sebelumnya berharokat fathah. Nah, alif mati tersebut diganti dan ditulis dengan fathah berdiri. Itulah yang disebut dengan huruf mad. Huruf mad itu adalah huruf mad tabi'i ya. Nah, di sini disebut mad wajib muttasil itu karena bertemu huruf mad dengan hamzah. Hamzahnya itu ya yang ada di bawahnya. Nah, dalam satu kalimat. Jadi ulaika ini adalah satu kalimat ya. Nah, satu kalimat. Jadi di sini bertemu huruf mad dengan hamzah ya dalam satu kalimat. Oke, seperti itu. Kemudian cara bacanya berapa harokat? Cara bacanya itu 6 harokat. Tapi ada juga berpendapat bisa dibaca 5 harokat ya. Nah, seperti itu cara membaca mad wajib muttasil. Perhatikan di sini selanjutnya ala. Nah, di situ ada lam yang berharokat fathah berdiri. Ini namanya adalah mad tabi'i, mad asli ya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika ada huruf yang di atasnya ada fathah berdiri, nah fathah berdiri tersebut adalah jadi di depan lam tersebut ada huruf mad ya. Nah, huruf mad tersebut diganti ya penulisannya dengan fathah berdiri. Nah, makanya ketika ada lam yang di atasnya berada fathah berdiri, itu namanya adalah mad tabi'i atau mad asli yang dibacanya itu 2 harokat. Ala, 2 ketukan. Ala, la gitu, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ya di kalimat hudam. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa namanya? Oke, kita bahas terlebih dahulu hukum nun mati dan tanwin. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah tanwin ya. Sama-sama hukum nun dan tanwin itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Huruf-hurufnya mengenai idhar di sini ada 6 ya, disebut dengan huruf halkun. Huruf halkun itu terbagi ke dalam 3 ya. Ada adnal, wastul, dan aksol ya, yang paling dalam. Kemudian idgham itu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada idgham ma'al gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Nah, kita perhatikan di sini ya, idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah itu artinya memasukkan serta dengung. Hurufnya ada 4, mim, nun, waw, dan ya. Kemudian idgham bila gunnah di sini ada 2, lam dan ro ya. Iqlab ada 1, ba, ikhfa ada 15. Nah, kita perhatikan di sini di kalimat ya yang digaris bawahi di garis bawahi tersebut itu ada tanwin dan di depannya ada huruf mim. Kira-kira apa namanya? Ya, tanwin bertemu dengan mim. Kita perhatikan di sini mim itu termasuk kepada bagian hukum apa ya? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ternyata mim itu termasuk kepada hukum ya idgham ma'al gunnah. Nah, cara bacanya bagaimana? Yaitu dengan cara memasukkan serta dengung. Berarti kita baca hudam, dimasukkan ya.
Nah, dimasukkan bunyi dalnya kepada mim, langsung digunakan ya, mendengung. Hudam, hudam. Nah, menekannya atau misalkan memasukkannya atau ketika mendengungnya itu tiga ya, 3 harokat. Hudam, tahan 3 harokat. Hudam. Nah, seperti itu ya cara membaca idgham ma'al gunah. Jadi namanya idgham ma'al gunah. Selanjutnya di situ ada hukum nun mati ya. Nah, tadi kan tanwin sama nun mati. Ini sama-sama saja bertemu dengan huruf ro. Nah, apa namanya? Kita perhatikan, ro itu termasuk kepada idgham bila gunah. Cara bacanya memasukkan serta tidak mendengung. Nah, sama-sama memasukkan ya. Min, mir, mir, mir dimasukkan ya. Di situ mim kepada ro. Nah, mir, mir. Nah, tetapi tidak mendengung. Tidak mendengung, hanya memasukkan saja. Mir, mir. Nah, ingat ya, ro-nya itu jangan terlalu getarannya banyak. Mir, mir. Nah, seperti itu. Mir, mir. Nah, sedikit saja. Nah, itu yang penting kena masuknya ya, mim kepada huruf ro-nya. Oke, itu yang disebut dengan idgham bila gunah ya. Nun mati bertemu dengan huruf ro itu namanya idgham bila gunah. Cara bacanya dimasukkan dan tidak. Selanjutnya di situ ada rob ya. Nah, rob tahan bacanya rob. Rob, kenapa? Karena di situ seolah-olah huruf ba tersebut ketika ditasdid ya, itu seolah-olah ba yang pertama itu sukun, ketika rob ba kemudian berharokat fathah. Jadi rob, tahan dulu. Robbi, robbi. Nah, seperti itu ya. Rob, tahan dulu karena yang pertama kan banyak itu sukun. Rob, rob. Kemudian dilanjutkan ke ba yang berharokat sukun. Robbi, robbi. Nah, seperti itu ya ketika ada huruf ba yang berharokat tasdid, ini dibacanya syidah ya. Tertahan ketika rob, tahan. Rabbi, bi, Rabbi. Oke, seperti itu ya. Ini huruf-huruf syidah itu ada 8 dikumpulkan dalam kalimat ajid kotim bakat ya. Ajid kotim bakat. Ini adalah kumpulan huruf-huruf syidah yang jumlahnya ada 8. Suara tertahan atau aliran suara tidak mengalir ketika membacanya. Oke, selanjutnya di sini ada hukum mim mati bertemu dengan waw. Apa namanya? Hukum mim itu kan terbagi ke dalam 3 idgham. Yang huruf idgham mutamatsilin itu ada 1 mim, ikhfa sapawi ada 1 huruf ba, dan huruf idhar sapawi ada 26 selain dari huruf idgham mutamatsilin dan ikhfa sapawi. Kita perhatikan di sini mim mati bertemu dengan huruf apa itu? Mim mati bertemu dengan huruf waw. Berarti itu masuk pada idhar sapawi ya. Karena di situ mim mati bertemu dengan huruf waw. Namanya idhar sapawi. Dibacanya harus jelas. Rabbihim, him, rabbihim. Nah, ketika menyebutkan mimnya itu jelas ya. Selanjutnya di situ adalah mad wajib muttasil ya. Dalam kalimat wa ulaika. Nah, kita perhatikan ulaika. Nah, itu ya kalimatnya itu. Nah, dalam kalimat ulaika itu kan bertemu ya huruf mad. Nah, huruf lam yang di atasnya berharokat fathah berdiri itu adalah huruf mad ya, atau huruf mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah ya. Ini dalam satu kalimat ya, yaitu di kalimat ulaika. Nah, yang waw ininya yang pertama itu bukan, yaitu beda kalimat lagi. Yang jadi patokan di sini adalah ulaika. Wawnya jangan dibawa. Karena itu beda lagi kalimatnya wa ya. Wa itu di sini kan artinya dan. Jadi wa ulaika. Nah, yang jadi perhatian adalah ulaikanya gitu. Jadi di situ bertemu huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya itu 6 harokat. Selanjutnya di sini ada hukum alif lam ya. Di situ ada alif lam dalam kalimat humul. Nah, di situ ada alif lam, yang mana alif lam itu terbagi ke dalam 2 bagian. Ada alif lam samsiah, ada alif lam qamariyah. Cara bacanya, alif lam samsiah dibaca idgham, alif lam qamariyah dibaca idhar. Perhatikan huruf-hurufnya ada berapa? Ada 14 dikumpulkan dalam kalimat
ibgi hazzaka wa khaf aqimah. Oke, seperti itu ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam komariah. Kita perhatikan di sini huruf alif lam komariahnya apa? Huruf alif lam komariahnya adalah mim. Di situ alif lam bertemu dengan huruf mim. Adapun cirinya ya, cirinya adalah apabila alif lam komariah itu huruf alif lamnya itu ada sukun di atasnya ya, ada sukunnya. Humul, humul, dan cara bacanya itu alif lam itu cara bacanya idhar ya. Jadi lamnya dibaca idhar. Humul, humul. Nah, seperti itu ya mengenai alif lam komariah. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah hukum mad arid li sukun. Kenapa? Karena di situ huruf mad tabi'i ya bertemu dengan huruf yang terakhir yaitu na. Hu, na, hu, na. Karena kan diwakofkan cara bacanya, maka nun yang berharokat fathah tersebut disukunkan. Jadi asalnya al-muflihuna, al-muflihuna, humul muflihuna. Karena jadi wakof berhenti di situ dalam akhir kalimat, maka nun yang tadi berharokat fathah itu jadi sukun. Jadi muflihun. Nah itu ya mad arid li sukun. Cara bacanya 2, 4 atau 6 harokat. Nah itulah yang disebut dengan hukum mad arid li sukun. Oke, baiklah, mungkin ini ya yang bisa dijelaskan dalam cara menerapkan ilmu tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-5. Mudah-mudahan video ini bisa lebih meningkatkan lagi kita ya dalam memahami mengenai ilmu tajwid, dan kita dapat menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu beristiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nanti dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.